Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Agustus 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Akhirnya AT, anak Ketua DPD Ambon dikenakan pasal berlapis, kini terancam hukuman 10 tahun penjara. AT 25 tahun, anak Ketua DPRD Ambon Elito Isuta akhirnya dikenakan pasal berlapis karena menganiaya RRS 18 tahun hingga tewas. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan, pasal baru tersebut disangkakan setelah penyidik memeriksa 3 orang saksi tambahan pada Senin 7 Agustus 2023. Ibda Janet menjelaskan artinya saat ini AT disangkakan pasal berlapis, di mana pertama ada pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kedua ada pasal 354 ayat 2 KHUP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Diberitakan Tribuners, anak Ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT 25 tahun menganiaya RRS 18 tahun hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Hari ini untuk tahap 1. Oh, tahap 1 sih. Makanya yang ditangani Polresta Pulau. Untuk sejauh ini kemarin hari Senin sudah pemanggilan terhadap saksi, ada tiga tambahan saksi yang sudah diperiksa dari jam 9 sampai jam 1 siang di Polresta. Kemudian ada juga penyidik menemukan fakta-fakta sehingga ada penambahan pasal. Di dalamnya pasal 354 ayat 2 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Berarti dua pasal yang dikenakan untuk ini pelaku ya Bu ya? Dua pasal. Oke, siap. Tribunal 120 ton sampah akhirnya diangkut kembali dari kawasan Ahuru Arbes. Sebanyak 120 ton sampah diangkut dari kawasan Ahuru Kota Ambon Senin 7 Agustus 2023. Kali ini jumlah sampah lebih sedikit dari pengangkutan di titik serupa pada bulan Juni, yakni 170 ton. PLT Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, Nizar menjabarkan kegiatan tersebut, di mana pengangkutan mulai pukul 1:30 siang hingga sekitar 4 sore. Alhasil, lalu lintas kawasan tersebut ditutup sementara. Pemerintah Kota Ambon pun berharap agar warga kota bisa bekerja sama dan berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Dia juga mengimbau warga membuang sampah pada tempatnya dan di waktu yang tepat agar tidak terjadi penumpukan sampah.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, layanan BKIPM Ambon untuk tingkatkan kualitas pelayanan publik. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau BKIPM Ambon berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Maluku. Hal itu disampaikan Kepala BKIPM Ambon Muhammad Hatta Arisandi saat melakukan pelepas ekspor 1,7 ton kepiting bakau ke Singapura milik CV Samudra Keris Jaya, Rabu 9 Agustus 2023. Pantauan tribunambon.com, semua karyawan BKIPM mengenakan pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Itu dilakukan demi upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan calon pengguna jasa nantinya. Hatta juga mengatakan dalam pekan pelayanan tersebut akan dilakukan beberapa agenda dan program yang tentu menyasar masyarakat. BKIPM Ambon juga dalam waktu dekat akan mengunjungi beberapa sekolah dalam agenda Goes to School. Tak sampai di situ, Tribuners, dalam waktu dekat BKIPM Ambon juga akan meluncurkan aplikasi Lamadang atau layanan mudah dan gampang demi mempermudah para calon pengguna jasa dengan one click. Mereka juga akan membuka posko Lamadang sama seperti aplikasi yang akan diluncurkan Posko yang akan dibuka di beberapa wilayah kerja BKIPM Ambon bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik selama pekan pelayanan publik berlangsung. Itu sulit. Yang belum ada sini kan ini masih. Yang belum ada sini lo. Berarti itu buka satu tambah. Yang buka ini yang belum ada. Bukan yang belum ada. Terus. Kurang. Gaya banyak kosongnya. Oh iya. Itu yang di muka awal yang saya segel. Yang di muka awal itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners, kasus pengerusakan pagar oleh oknum polisi Mandek, Mas Paitela minta kepastian hukum. Laporan atas pengerusakan pagar milik Helma Emilia Mas Paitela Bama Traf yang berlokasi di RT 005 RW 017 Desa Batu Merah oleh terduga oknum polisi Bribka Hussein Patiha tidak berjalan. Padahal Helma Emilia selaku pemilik telah melaporkan itu ke Ditreskrimum Polda Maluku pada 1 Agustus 2022 lalu. Bahkan sudah sampai tahap pemeriksaan saksi hingga memenuhi bukti-bukti. Dikatakan Tribuners lebih lanjut bahwa penyidik sudah turun ke TKP dan hanya menunggu gelar perkara. Namun setahun berlalu, tidak ada kejelasan perkembangan laporan tersebut. Informasi terakhir yang didapat pada 6 April 2023 dari penyidik Bribtu Adrian Betaubun bahwa gelar perkara akan dilakukan. Namun karena kesibukan dari aparat kepolisian sehingga ditunda. Karena proses yang lama tanpa kejelasan sehingga membuat Mas Paitela merasa kecewa dengan kinerja kepolisian. Sementara Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Ohirat saat dikonfirmasi tribunambon.com menyebutkan untuk kasus tersebut ditanyakan langsung ke Ditreskrimum Polda Maluku. Kedua, 1 Agustus 2022, tapi sampai sekarang ini belum ada kepastian dari dong bagaimana. Sedangkan saksi sudah dipanggil, terus alat-alat bukti berupa dokumen surat sudah, terus dari penyelidik sudah turun ke lokasi. Jadi di A1 sudah keluar. Orang bilang cuma tinggal gelar perkara. Tunggu gelar perkara. Beta tunggu sampai 1 tahun ini belum ada kepastian dari orang. Cuma orang bilang sedang diproses, ibu tunggu saja. Tunggu dari orang, cuma beta rasa kayak terlalu lama begitu. Makanya beta
Ya beginilah. Nah, ya, maksudnya kita laporan ke Polda begitu Reskrimum. Kita punya pengaduan masuk itu tanggal 1 Agustus 2022. Nah, 1 Agustus 2022 sampai sekarang. Baik Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Agustus 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.